Shalom, selamat Sabat untuk Bapak Ibu pemirsa Hope Channel Borneo dimanapun Anda berada pada Sabat ini. Tentunya hati kita bersyukur oleh karena kita tiba pada hari Sabat ini, artinya kita satu Sabat lagi lebih dekat kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, satu pekan kita sudah lalui, itu artinya satu pekan Tuhan sudah menjaga dan memelihara kita. Pada Sabat ini kita akan kembali belajar dari pelajaran sekolah Sabat kita. Pelajaran yang keempat dari triwulan yang kedua dengan judul air bah. Ya, ada apa ini dengan air bah ini? Apa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari peristiwa air bah? Bisa saja kita sudah sering membaca, mempelajari, tapi dengan belajar pada Sabat ini kita mendapatkan hal yang baru lainnya sehubungan dengan kisah di Alkitab tentang air bah. Nah, Bapak Ibu dan pemirsa yang diberkati Tuhan, untuk membahas pelajaran kita pada Sabat ini, pelajaran keempat, kami telah mengundang seorang pembicara yang sudah biasa memberikan materi-materi di beberapa tempat sehubungan dengan pelayanan-pelayanan, bahkan sehubungan dengan firman Tuhan. Beliau adalah Bapak Elvin Tobing, ya, seorang psikolog yang mana ilmunya, pelayanannya sudah banyak dinikmati oleh banyak orang. Kita coba menghubungi beliau. Oke, selamat pagi, selamat Sabat Bapak Elvin Tobing. Apa kabarnya pada pagi Sabat ini? Selamat pagi, selamat Sabat Pak Pendeta Fortin Sagala, demikian juga para pemirsa Hope Channel Borneo dimanapun kita berada. Puji Tuhan atas kebaikannya, kami berada dalam keadaan sehat-sehat saja. Demikian juga doa kami untuk semua pemirsa yang mengikuti channel ini. Oke, baik, terima kasih, puji Tuhan. Ya, jadi inilah harapan kita, semua umat-umat Tuhan meskipun kita berada di tempat yang berbeda, tapi kasih Tuhan mempersatukan kita melalui berkatnya, berkat hari Sabat, juga melalui berkat kesehatan. Baik Pak Elvin Tobing, kita mungkin tidak berlama-lama, kita akan masuk ke materi kita. Namun sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama untuk meminta kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hati kita sementara kita belajar firman Tuhan. Mari kita sejenak tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang baik, kami akan berdiskusi dari pelajaran sekolah Sabat kami. Pelajaran keempat sehubungan dengan air bah. Tuhanlah kiranya memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada narasumber kami pada Sabat ini. Biarlah melalui hamba Tuhan Bapak Elvin Tobing, kami boleh mendapatkan hal-hal yang baru yang sehubungan dengan kebaikan kami, keimanan kami, dari kisah air bah yang kami akan pelajari pada Sabat ini. Terpujilah nama Tuhan, memberkati jaringan dan koneksi serta peralatan yang kami gunakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, pemirsa Hope Channel Borneo dimanapun Anda berada pada saat ini. Saya percaya kisah tentang air bah ini bukan sesuatu cerita baru. Ini bukan sesuatu barang baru yang akan kita dengarkan. Ya, ini adalah cerita kisah yang mungkin hari-hari kita sudah dengar. Ya, bahkan kalau kita sebagai seorang Nasrani, mungkin dari sejak kecil kita sudah mendengarkan kisah ini diceritakan berulang-ulang. Ya, tapi itulah keunikan firman Tuhan. Meskipun dibaca, dipelajari berulang-ulang, selalu ada yang baru ketika kita mempelajarinya kembali. Itu sebabnya kita akan belajar tentang kisah air bah. Ayat inti kita, ayat hafalan kita terdapat dalam Matius pasal 24 ayat 37. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Untuk menjelaskan ayat ini, nanti kita akan coba dengarkan penjelasan dari narasumber kita. Tentu semua akan bermuara kepada ayat ini. Nah, Pak Tobing, kita berbicara tentang air bah ini sesuatu yang menarik. Ketika kita berbicara tentang kisah air bah, maka banyak dari antara kita yang mengingat itu, wah ini seperti pembunuhan massal ini.
gitu ya. Ini seperti pembunuhan massal yang terjadi ini. Betul. Bayangkan dari seluruh penghuni bumi ini hanya 8 orang yang selamat, ya kan? Ya. Ini sepertinya ada pembunuhan massal ini. Betul. Nah, tetapi Betul. itulah kisah dalam Alkitab, ya itu mungkin yang bisa terjawab pada saat ini. Sehingga muncul pertanyaan yang mungkin mewakili pertanyaan banyak umat-umat Tuhan. Apa yang membuat Tuhan harus membinasakan manusia dalam kisah air bah ini? Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih pendeta. Pemirsa yang berkati Tuhan dimanapun kita berada. Ya, kita coba kembali ke ayat hafalan yang sudah dibacakan oleh pendeta Fortin tadi. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh. Pertanyaan kita, sebagaimana halnya pada zaman Nuh itu apa? Ya. Lalu itulah sebenarnya latar belakang akhirnya Tuhan harus mendatangkan air bah. Apa itu? Kita lihat, kita kembali ke kitab kita di Kejadian 6. Saya langsung ke ayat 5 dan 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan. Pendeta, sangkin jahatnya manusia pada saat itu, ya, sampai akhirnya dengan bahasa manusia, ya, penulis kitab Kejadian yaitu Musa mengatakan menyesallah Tuhan. Menyesal bukan karena Tuhan sudah salah dalam perencanaan, tetapi memang benar-benar karena luar biasa kejahatannya. Ya, kalau di ayat-ayat sebelumnya dikatakan ya perempuan-perempuan anak-anak manusia keturunan Adam dan Hawa itu ganteng-ganteng, cantik-cantik, tinggi, besar seperti raksasa. Lalu apa kebiasaan mereka? Mereka kawin-mawin, ya, tidak ada aturan. Lalu makan dan minum. Sebenarnya makan dan minum tidak ada masalah, Pak Pendeta. Yang jadi masalah dikatakan penjelasan dalam pena inspirasi dikatakan ketika mereka makan dan minum, mereka tidak ada rasa syukur ketika mereka makan dan minum. Tidak ada mereka ingat bahwa Tuhan yang berperan di dalam kesanggupan mereka ketika mereka bisa mendapatkan makanan dan minuman. Jadi mereka makan dan minum itu hanya untuk kepuasan, ya, hanya untuk kepuasan jasmani, kepuasan selera saja. Lalu Tuhan melihat kejahatan semakin bertambah-tambah. Bayangkan kalau di awalnya ketika Tuhan melihat semuanya baik dan bahkan sungguh amat baik, semuanya tough. Sekarang semuanya menjadi ra, yaitu menjadi jahat, ya, menjadi ra, menjadi jahat. Maka apa? Maka pada saat itu Tuhan harus melakukan sesuatu. Ya, melakukan sesuatu untuk apa? Untuk diperbaiki bumi ini, ya, untuk diperbaiki. Maka akhirnya apa? Dihapuskanlah mereka. Tuhan membuat sebuah skenario, yaitu air bah. Tapi nanti kita akan pelajari apakah Allah langsung semata-mata menghapuskan mereka dengan air bah tanpa melakukan sesuatu menunggu pertobatan dari mereka. Oh, tentu nanti ada prosesnya, Pak Pendeta. Tetapi kalau menjawab pertanyaan tadi, apa yang membuat? Karena kejahatan yang sangat luar biasa. Ya, dan Allah ingin menghapuskan unsur-unsur kejahatan itu. Maka Tuhan menyesal dan harus melakukan satu tindakan. Walaupun di dalam kata menyesal ini mengandung dua makna, Pak Pendeta, ya, mengandung dua makna, yaitu ketika Tuhan menyesal dan harus mengambil tindakan yang sangat drastis, ini maknanya pertama, Tuhan harus menegakkan keadilan. Tuhan harus membersihkan bumi dari unsur-unsur yang jahat. Tetapi konsekuensinya adalah ketika Tuhan melakukan keadilan dan hendak membersihkan, maka tindakan ini akan memakan korban. Siapa yang tidak mau dibersihkan, siapa yang tidak mau diajak baik, hidup benar, maka dia akan dibinasakan. Itulah sebuah konsekuensi dari tindakan Tuhan. Itu makanya dikatakan di ayat hafalan, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan manusia. Jadi ayat ini bukan hanya menceritakan keadaan saat ini, tetapi akibat atau konsekuensi dari tindakan Tuhan itu nanti ketika dia datang pun, yaitu apa? Tuhan menegakkan keadilan yang baik dan benar, akan diberikan upah yang baik. Lalu yang tetap jahat seperti di zaman Nuh, maka dia pun akan dibinasakan. Itu sebagai pengantar bagi kita, Pak Pendeta, untuk pelajaran kita dalam 1 minggu ini. Baik, terima kasih. Ya, ini bahasanya Pak Elvin Tobing ini pengantar, tapi bagi saya ini sudah seperti kesimpulan ya. Begitu tegas dan lugas gitu.
Lu- Luar biasa ini ya. Ini awalnya saya sudah begini nih. Nanti ke depannya kita akan dapat banyak lagi nih pelajaran penting lainnya. Jadi Baik. poinnya adalah bahwa Tuhan bukan apa namanya bukan membunuh secara kejam begitu ya, dia Ya, binasakan semua, dia hanya pilih 8 orang, tidak. Kesempatan untuk selamat itu tetap tersedia bagi siapapun pada masa itu, begitu Pak ya. Nah, ya, tapi karena mereka lah memilih untuk tidak mau diselamatkan, sehingga mereka harus binasa dengan dosanya. Nah, biasanya ini Pak Tobing, ya kalau kita contohnya sebagai orang tua yang melihat anak-anak kita nakal, ya kan? Ya masa nggak ada peringatan gitu ya, masa langsung langsung dibantai gitu ya kan? iya, Apakah langsung iya, dibantai? Ah kamu ini nggak ada sopan lu. Padahal belum pernah dikasih ingat ya. Siapa tahu dia nggak tahu kalau dia itu salah gitu kan? Dia lakukan ya, berulang-ulang gitu. Nah, muncul pertanyaan kemudian Pak Tobing, sebelum Tuhan membinasakan ya bumi ini dengan air bah, apakah ada sesuatu hal yang Tuhan lakukan, ya? Dan ataukah ada sesuatu yang Nuh juga lakukan sehingga kita akan apa namanya ini membersihkan nama baik ini ya. Kalau dikatakan bahwa Allah itu membantai dengan dengan sangat tidak berperi kemanusiaan. Bayangkan seluruh bumi hanya 8 yang selamat gitu ya. Tapi apakah Tuhan ada sesuatu yang Tuhan lakukan sebelum bumi ini dibinasakan? Itu apakah Tuhan atau Nuh yang dia lakukan sehingga Nuh bisa selamat? Lalu ketika Tuhan melakukan pembinasan itu, apakah Tuhan sudah melakukan istilahnya itu kalau kita ya kalau di jemaat ini mendisiplin anggota, apakah sudah sesuai prosedur gitu ya? iya, iya, Jangan iya, sampai iya, prosedur dilewatkan gitu ya kan? Apakah iya, sudah iya. terjadi gitu? Silakan Pak Tobing. Baik, Pak Pendeta, memang Tuhan sangat menyesal. Tetapi Allah kita adalah Allah yang Maha Kasih. Di dalam penyesalannya, Allah tetap menginginkan pertobatan ya orang-orang yang jahat ini. Oleh karena itu, Allah masih memberi waktu yang sangat panjang, ya, waktu yang sangat panjang. Dari mana buktinya Allah memberi waktu yang sangat panjang? Allah memilih Nuh, ya, Allah memilih Nuh untuk mengkhotbahkan supaya orang-orang jahat ini berbalik hati, ya. Hmm. Dan mengkhotbahkannya apakah sehari, 2 hari, Pak Pendeta dan seluruh pemirsa? Tidak. Ya, sungguh sangat panjang dan bahkan ya kalau kita baca secara rinci di kitab Kejadian mulai dari Kejadian 6 sampai 8 itu, Allah bahkan ketika Allah memberi perintah kepada Nuh untuk membangun bahtera dengan segala detailnya, kita mendapati bahwa orang-orang pada saat itu yang hidup di zaman Nuh pun sebagian besar mereka sempat terlibat di dalam pembangunan bahtera itu. Hmm. Iya. Maka artinya apa Pak Pendeta? Ketika mereka sempat terlibat di dalam pembangunan bahtera itu, ya, Nuh yang mendapat tugas untuk menyampaikan misi keselamatan, Nuh berkhotbah kepada mereka. Nuh sudah mengirimkan istilahnya reminder, peringatan. Ayolah ya, ayo kita bertobatlah. Ini nanti bahtera disiapkan kepada kita. Ini bumi mau dihabiskan, mau dihanguskan. Ya kita yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan, nanti kita akan dihanguskan. Dengan kasih, ya, dengan kasih Nuh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan pekabaran itu supaya apa? Supaya lebih banyak yang selamat, ya, supaya lebih banyak yang selamat. Itu salah satu persiapannya. Tetapi keadilan Tuhan harus berjalan. Ya, keadilan Tuhan harus berjalan. Bahtera sebagai media atau alat yang Tuhan pilih untuk jalan keselamatan bagi orang-orang pada saat itu, ya harus dibuat. Nah, memang inilah hal-hal yang sering tidak terduga dari cara kerja Allah, ya Pak Pendeta. Allah melakukan sesuatu seperti menciptakan sebuah mekanisme jalan keselamatan yang dalam bahasa manusia ini nggak masuk akal. Ya ngapain bangun bahtera di gunung gitu kan? Di gunung udah gitu katanya nanti akan ada air bah, hujan deras. Selama ini enggak ada pernah kejadian apapun. Ya gitu ya, enggak ada. Jadi memang Tuhan ini benar-benar menguji siapa yang percaya pada saat itu. Ya, dan diberikan waktu panjang sekali 120 tahun dia berkhotbah. Ya, Nuh untuk mengingatkan mereka. Dan persiapan yang lain adalah ya Tuhan menginstruksikan kepada Nuh, buatlah bahtera supaya menjadi jalan selamat. Nah, apa pelajaran yang kita lihat dari pembuatan bahtera ini? Allah bekerja melalui perencanaan yang sangat terukur.
ya, bekerja melalui perencanaan yang sangat terukur. Sembari Allah menunggu berbalik hatinya orang-orang jahat itu, tapi Allah juga secara teknis bekerja melalui Nuh, ya, memberikan instruksi yang sangat detail. Maka kita perhatikan salah satu karakter yang kita tiru juga dari Nuh, ya, sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Nuh adalah juga orang yang detail. Salah satu tulisan di dalam apa namanya di perjanjian baru dikatakan di dalam 1 Korintus 14 ayat 40, Pak Pendeta. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Maka apa? Allah kita menunjukkan keteraturan yang luar biasa. Ya, sembari Nuh berkhotbah, tapi Nuh juga disuruh mengerjakan pembuatan bahtera. Maka dibangunlah bahtera dengan ukuran yang sangat detail. Tingginya dikatakan 30 hasta. Kalau katakan satu hasta itu 45 cm, maka kira-kira tingginya Pak Pendeta 13,5 meter. Lalu lebarnya itu 50 hasta, 50 kali 45 cm, ya 22,5 meter. Lalu panjangnya 300 hasta. 300 kali 45 itu ya 13.500 cm atau 135 meter. Jadi ini satu konstruksi bangunan yang sangat ideal antara panjang, lebar, dan tinggi. Dan ini menurut perkiraan Tuhan cukup untuk menampung, ya, berapapun tadinya orang-orang kalau mau mendengarkan suara Tuhan, berapapun orang-orang itu yang mau akan bisa masuk ke dalam bahtera itu. Dan sudah disediakan berlantai-lantai, ada 3 lantai, ada khusus tempat untuk binatang-binatang, ada khusus tempat manusia seandainya banyak yang mau mendengarkan suara Tuhan. Apa artinya? Allah kita Allah yang teratur dan Allah kita Allah yang penuh kasih. Bukan kebinasaan orang-orang jahat yang diinginkan, Pak Pendeta, tetapi apa? Berbalik hati, ya, pertobatan kita. Hal yang sama, kembali ke ayat hafalan tadi. Berbagai macam peringatan Tuhan berikan kepada kita melalui peristiwa-peristiwa pengalaman pribadi masing-masing. Mungkin kita mengalami penyakit, mengalami kesusahan dan segala macam. Itu semua adalah cara-cara Allah untuk mengingatkan kita agar ada Allah. Atau mungkin bahkan bencana-bencana alam dan segala macam diizinkan Tuhan itu semua terjadi. Sebenarnya Tuhan tahu sekarang kita ini jahat sekali. Tetapi Tuhan menginginkan kita berbalik hati seperti halnya pada zaman Nuh. Demikian juga lah nanti kelak pada kedatangan Tuhan. Sekarang ini yang ditunggu Tuhan adalah apa? Bagaimana kita agar berbalik hati. Tuhan kita adalah Tuhan penuh kasih, Allah yang teratur. Itu yang menjadi salah satu pelajaran dari bagaimana persiapan Nuh ketika di dalam menghadapi air bah sehubungan dengan pertanyaan pendeta yang baru diajukan, Pak Pendeta. Baik, terima kasih Pak Tobing, ya. Jadi memang Tuhan orientasinya selalu untuk keselamatan umat-umat manusia. Ya, terkadang kita saja yang salah menilai, ya, salah melihat gitu. Namun sesungguhnya orientasi Tuhan bahkan dari peristiwa air bah sekalipun adalah keselamatan. Nah, setelah kita berbincang tentang air bah ini, Pak Tobing, ya, saya pikir ada pelajaran, ya, yang bisa kita dapatkan gitu, ya, dari peristiwa air bah ini, ya. Dari sekian banyak penjelasan yang sudah disampaikan tadi, mungkin ada perlu penegasan, ya. Kira-kira apa pelajaran yang kita bisa dapatkan, ya, melalui peristiwa air bah ini? Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pendeta. Jadi setelah tiba waktunya, ketika Nuh selesai berkhotbah dan tiba pada waktunya, lalu Tuhan memerintahkan kepada Nuh untuk membawa berpasang binatang yang haram maupun halal, ya. Kalau binatang, ya, dibawa 7 pasang, ya. Jadi ada kata-kata yang menggambarkan atau mewakili ketika proses penciptaan dulu, Pak Pendeta. Ya, jadi ada beberapa kali diulang kata 7, ya. Lalu kalau dulu kita tahu bahwa, ya, Allah bekerja 6 hari lalu berhenti di hari ke-7, ya. Ini ada beberapa pelajaran. Jadi peristiwa Nuh itu sebenarnya juga mengingatkan kepada kita bahwa ini bukan hanya sekedar pembinasaan kejahatan, tetapi ini adalah peristiwa menunjukkan otoritas Allah sebagai pencipta, ya. Otoritas Allah sebagai pencipta. Lalu atas instruksi Tuhan, dan dikendalikan oleh kuasa Tuhan, maka binatang itu berpasang-pasang, ya, dengan jumlah yang sudah diatur Tuhan, masuk secara teratur ke bahtera itu,
yang masuk secara teratur dan masuk ke ruangan yang sudah disediakan. Lalu apalagi hanya sayangnya hanya 8 manusia, itu pun hanya keluarga Nuh yang masuk ke dalam bahtera itu. Kemudian setelah itu, setelah tiba waktunya, lalu kuasa Allah menutup pintu bahtera itu. Lalu mulailah terjadi hujan, ya, mulailah terjadi hujan yang pada saat yang sebelumnya belum pernah terjadi. Pada saat itu mulai muncul keraguan di orang-orang yang tadinya menertawakan Nuh membangun bahtera di gunung. Mereka datang untuk meminta dibukakan, tapi karena pintu itu ditutup oleh kuasa Allah, maka hanya kuasa Allah saja juga yang boleh membukakan pintu itu. Sayangnya saat itu sudah terlambat. Kehendak Tuhan harus jalan, waktu yang sangat panjang itu tidak dimanfaatkan dengan baik, maka datanglah air bah itu. Ya, datanglah air bah itu, maka binasalah orang-orang jahat tadi itu. Ya, tetapi binatang-binatang yang sudah diatur Tuhan tadi itu diselamatkan Tuhan bersama dengan Nuh. Ya, untuk apa? Kenapa diatur seperti itu? Tuhan tadi kita katakan Tuhan kita adalah Tuhan yang perencana ulung. Seandainya tidak ada binatang-binatang dibawa ke dalam bahtera itu, maka ketika Nuh keluar dari bahtera nanti, maka keseimbangan ekosistem di dalam dunia tidak ada. Ya, lalu bagaimana untuk sementara juga nanti apa tujuannya binatang-binatang itu selamatkan juga selain untuk kebutuhan darurat Nuh, ada banyak nanti termasuk makna rohaninya juga. Nah, sekarang satu pelajaran yang mahal dari peristiwa air bah itu, ya Pak Pendeta dan pemirsa Hope Channel Borneo dimanapun kita berada. Ketika kita mendengarkan suara Tuhan pada saat ini, jangan kita keraskan hati kita. Jangan tunggu mentok dulu. Setelah benar-benar mentok dalam arti setelah datang dulu benar-benar kesulitan itu, lalu ketika kita tidak bisa lagi melakukan yang terbaik, baru kita sadar. Jangan sampai terlambat seperti orang-orang pada zaman itu. Lalu yang kedua, ya, ada satu pesan yang sangat paradoks. Di dalam pelajaran kita juga ditulis pesan paradoks dalam arti yang sangat yang sangat mengandung dua makna yang bisa berbeda. Dikatakan Tuhan harus menghancurkan apa yang sebelumnya ada untuk memungkinkan terciptanya ciptaan baru sesudahnya. Apa pelajarannya Pak Pendeta di dalam kalimat ini? Kadangkala Pak Pendeta, untuk mendapatkan sesuatu yang baik, untuk mendapatkan satu hasil yang benar dan baik, prosesnya itu memang Pak Pendeta sangat keras, sangat keras. Sama seperti ketika kita hendak mendapatkan pedang yang tajam, itu dihantam, dibakar, dihantami terus digembleng. Itulah proses kehidupan. Untuk menjadi orang benar, kita harus melewati proses pertobatan yang luar biasa. Proses penggemblengan yang luar biasa. Untuk mendapatkan bumi yang bersih, dihancurkan dulu ini semua. Nah, oleh karena itu, mari jangan sampai kita harus mentok dulu, harus dihajar dalam tanda petik, diizinkan Tuhan berbagai penderitaan yang menghajar kita, baru kita mau balik kepada Tuhan. Jangan tunggu kita sakit dulu baru berpikir untuk hidup sehat. Itulah kira-kira contoh. Jadi ini beberapa pelajaran aplikasi dari kita masalah air bah, selain masalah kasih Tuhan, tapi adanya proses penggemblengan, proses penampian untuk mendapatkan hasil yang baik. Siapakah kita yang bertahan di dalam proses penggemblengan itu, penampian itu, itulah yang akan selamat. Itu Pak Pendeta untuk merespon pertanyaan Pendeta. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Pak Tobing untuk penjelasan yang begitu jelas ya dari pelajaran kita. Jadi betapa pentingnya kita ya pemirsa, jangan sampai nanti kita menyesali kemudian gitu ya. Oleh karena kita tidak bisa melihat khususnya dengan mata iman kita rancangan-rancangan yang Tuhan telah rencanakan bagi kita. Nuh dapat selamat karena dia percaya dan dia menurut. Dia tidak lihat dulu datang itu airnya. Dia nggak lihat dulu itu datang bencananya. Tapi dia percaya, dia menurut, dia selamat. Ya, saya pikir ini poin yang sangat penting ya bagi kita untuk kita pahamkan pada saat ini. Nah, kemudian Pak Tobing, kita masih bicara tentang air bah ini. Ya, kira-kira apa pesan penting ya, poin utama gitu ya dari akhir cerita
ya akhir cerita dari air bah itu, kira-kira apa poin utama yang bisa kita dapatkan? Dan karena pemeran utama yang lainnya di sana adalah Nuh, ya, maka kira-kira apa yang pemeran utama ini, Nuh ini, ya bisa berikan kepada kita menjadi sebuah pelajaran gitu. Sekiranya ini bisa kita dapatkan, mungkin ini akan bisa menolong kita untuk bisa percaya seperti Nuh dan kita pun akan diselamatkan, karena itu adalah harapan kita. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Pemirsa Hope Channel Borneo dimanapun kita berada. Akhirnya Nuh beserta keluarga dan binatang-binatang yang masuk ke dalam bahtera itu terapung-apung selama 150 hari. 150 hari Pak Pendeta itu 5 bulan. Ya, 5 bulan Pak Pendeta. Kalau misalnya Pak Pendeta sekarang diminta naik kapal dari Balikpapan ke Jakarta, mungkin 3 hari 2 malam. Sudah sangat bosan Pak Pendeta. Bosan. Ya, bosan sekali Pak Pendeta. Apalagi ini 150 hari. 5 bulan. 5 bulan mengapung-apung, isinya hanya 8 orang sekeluarga itu. Lalu di dalam sisanya apa? Binatang-binatang. Binatang-binatang itu buang kotoran di sana. Bayangkan 150 hari buang kotoran. Lalu bau sekali pasti bahtera itu. Walaupun Tuhan sudah atur kepada Nuh supaya dibuat sekat-sekatnya. Supaya tidak bercampur tempat tinggalnya antara dia dengan binatang-binatang. Tetapi dalam 150 hari ada bau yang menyengat di sana. Tapi apa? Ada satu ayat yang sangat bagus. Kejadian 8 ayat 1. Ada 2 kata yang sangat menarik. Allah mengingat, ya. Lalu Allah mengingat Nuh, ya. Pak Pendeta, kalau ketika mungkin gini, pendeta satu waktu pergi mengadakan perjalanan, tiba-tiba di bandara ada seseorang, pendeta Fortin ya, gitu. Pendeta tidak ingat sama sekali orang itu. Tapi orang itu ingat sama pendeta. Saya yakin pendeta senang sekali. Saya yakin senang sekali. Ada seseorang yang mengingat saya. Saya dikenal oleh orang ini. Kalau orang itu menyapa kita dengan ramah, berarti ada kesan baik yang dia ingat dari kita. Tapi kali ini Pak Pendeta, yang mengingat kita Nuh saat itu adalah Allah. Ya, Allah. Jadi ini satu pelajaran pertama. Pelajaran pertama. Sungguh sangat menyenangkan ketika kita diingat oleh Allah. Tapi pertanyaannya Pak Pendeta, apa yang diingat dari kita? Apakah perbuatan baik kita atau perbuatan jahat kita? Jangan sampai perbuatan jahat kita yang diingat oleh Allah. Ini pelajaran dari peristiwa di air bah ya Pak Pendeta ya. Lalu yang kedua ya, Nuh belum diperintahkan ya. Nuh belum diperintahkan untuk keluar dari bahtera. Ya, belum diperintahkan. Tetapi apa? Tetapi dikatakan dia mencoba. Dia buka jendelanya, dia kirim burung. Masih balik lagi burung itu. Oh, berarti belum aman. Ya, berarti belum aman. Lalu dia kirim lagi, kembali burung itu membawa sehelai daun zaitun. Artinya sudah aman, sudah kering. Ya, sudah surut ya. Katakan bisa saja belum kering, tapi air sudah surut. Tanah bisa saja belum kering, tapi air sudah surut. Tetapi walaupun sebenarnya secara logika sudah bisa keluar dari bahtera karena sudah surut. Tetapi apa? Nuh beserta keluarganya tetap menunggu perintah Allah. Apa pelajaran yang kita ambil dari sini? Ya, apa pelajaran? Pelajaran Nuh mengingatkan kepada kita atau memberikan pesan yang kuat kepada kita. Penurutan kepada Allah itu sangat penting. Tetapi menggunakan akal, iman yang berakal itu juga penting. Ya, buktinya ya Nuh mengirim atau mengeluarkan burung. Sebenarnya apa? Itu untuk mengetahui di luar sana sudah aman atau belum. Itu kan menggunakan akal logika. Ya, akal logika. Tetapi ketika dia sudah tiba kepada kesimpulan akal logika, Nuh tetap menurut. Jadi pelajarannya adalah beriman kepada Tuhan itu bukan iman yang gegabah Pak Pendeta. Tetapi tetap iman yang menggunakan akal. Itu makanya Yesus katakan ketika di Perjanjian Baru dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ya, akal budimu. Ini sangat relevan bagi kita sekarang pada saat ini. Ya, jangan ada yang gegabah. Mana? Nggak ada itu COVID. Ngapain pakai begini? Hantam saja. Ngapain kok kita harus. Jangan. Nuh memberi pelajaran sejak zaman dulu.
penurutan itu juga perlu pengetahuan yang bijak. Itu pelajaran yang kedua ya, pelajaran yang kedua. Lalu apa? Akhirnya seorang malaikat turun dari sorga, membuka pintu bahtera yang besar itu, memerintahkan Nuh dengan keluarganya pergi ke daratan. Maka apa? Campur tangan Tuhan. Akhirnya yang terlibat. Apa artinya? Iman kita itu, logika akal kita itu adalah dua hal yang perlu dipadukan. Maka campur tangan Tuhan, Allah lah yang mengambil keputusan ya di dalam keselamatan kita ini. Itu yang pelajaran yang kita dapati di dalam akhir air bah ini. Tentu kita tidak akan terlalu jauh detail-detail lagi berapa hari ini airnya di mana, jatuhnya di mendaratnya di Gunung Ararat, di mana itu Ararat sekarang. Tapi pelajaran aplikasi yang bagi kita adalah betapa bahagianya diingat oleh Allah. Tapi pastikan biarlah hal yang baik yang diingat Allah dari kita. Yang kedua, beriman itu harus juga menggunakan pengetahuan, karena pengetahuan juga hikmat dari Allah. Oleh karena itu, siapapun kita orang Kristen harus rajin belajar. Nggak boleh bilang, wah yang penting hati, yang penting hati. Lalu ketika disuruh belajar sekolah sahabat, mendalami pelajaran-pelajaran Alkitab dan segala macam, nggak penting, yang penting hati. Ngapain belajar sekolah sahabat kalau kita jahat dan segala, ya nggak seperti itu. Tuhan tetap meminta kita agar mengenali Dia melalui apa? Melalui firman-Nya. Sehingga kita punya iman yang tidak gegabah. Maka yang ketiga adalah maka keselamatan kita itu adalah pekerjaan yang sempurna dari campur tangan Allah. Itu pelajaran dari kita, dari pertanyaan kita. Puji Tuhan, terima kasih Pak Tobing ya. Jadi sungguh bangga kita ya punya Allah seperti Dia ya. Ya, bukan kita yang ingat Dia, Dia yang ingat kita, itu luar biasa. Ini kita ini siapa sebenarnya gitu ya? Betul, kita ini, betul pendeta. Kita ini siapa? Kita ini? Sampai Tuhan mengingat kita. Tapi itulah bukti kebesaran Tuhan, kemurahan hati Tuhan untuk keselamatan kita, gitu ya. Baik, Pak Tobing. Jadi saya pikir dari cerita tentang air bah ini ada banyak pelajaran-pelajaran ya yang sangat sederhana, namun penting untuk kita ketahui untuk kita menjalani proses penantian kedatangan Tuhan yang kedua kali ini, gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang air bah ini, Pak Tobing, kira-kira apa dampaknya terhadap kehidupan manusia sesudah peristiwa air bah itu? Apakah masih ada dampaknya ya kepada kita saat ini, atau itu ya cukuplah menjadi sejarah lah pada waktu lalu kita sudah mengetahui ya oke lah memang sudah begitu, gitu kan? Atau apakah ada ya dampaknya yang terjadi terhadap kehidupan kita pada saat ini? Dan kita lihat dalam pelajaran kita itu khususnya pada Rabu dan Kamis bahwa Allah memberikan sebuah perjanjian gitu ya. Kira-kira ini perjanjian apa ini ya yang Tuhan berikan ini kepada kita? Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Pertanyaan sangat kritis. Jadi begini, setelah air bah ya menghantam selama 150 hari ya, lalu apa yang terjadi? Permukaan bumi ini sudah berubah dari sebelumnya. Unsur-unsur di bumi ini sudah berbeda. Binatang-binatang yang besar, yang raksasa-raksasa dulu itu sudah lenyap dari permukaan bumi ini. Lalu sebelum kita ke sana, satu pelajaran yang sangat mahal pendeta. Begitu Nuh keluar dari bahtera dan dia mendapati, ini tempat dia sudah nggak kenali lagi. Jelas sudah nggak kenal ya Pak Pendeta ya. Karena bangunan rumah yang dia dulu sudah nggak ada lagi, udah kemana itu nggak ada. Ya lalu bisa saja dulu juga daratan yang dia injak itu bisa saja dulu itu ada lautan ya. Dia nggak kenali lagi. Tapi apa yang dilakukan oleh Nuh? Walaupun dia melihat kerusakan dampak terhadap bumi pada saat itu, Nuh sebagai orang yang taat kepada Allah, pertama sekali yang dilakukan dia langsung mendirikan mesbah. Luar biasa ini pendeta. Dia langsung mendirikan mesbah. Ketika dia mendirikan mesbah, dia menyembelih korban bakaran kan tentu pendeta. Dari mana ini? Itulah binatang yang diselamatkan tadi. Ya, dari situlah diambil, itulah yang dibuat untuk dipersembahkan sebagai korban. Lalu yang kedua, dampaknya ketika unsur-unsur bumi pada saat itu, terutama tekstur bumi, tumbuh-tumbuhan sudah pada hilang semua. Maka pada saat itu, di dalam kondisi darurat, Tuhan izinkanlah
Ya, ini dikatakan Tuhan izinkan manusia pada saat itu untuk mengkonsumsi daging hewan sebagai makanannya. Maka apa yang terjadi? Perubahan apa yang terjadi, Pak Pendeta? Ya, perubahan apa yang terjadi? Kalau dulunya hewan dan manusia mengkonsumsi sama-sama nabati, tapi pada saat itu terjadi persaingan. Terjadi kalau dulu hanya fokus kepada tumbuh-tumbuhan sebagai makanan sumber nabati, sekarang manusia pun mulai mengincar hewan sebagai makanannya. Pasca air bah, mulailah terjadi pembunuhan hewan untuk makanan. Kalau sebelumnya hewan itu disediakan Tuhan untuk korban bakaran, tapi karena pada saat ini kondisi darurat emergency, maka Tuhan memberikan toleransi, ya, memberikan toleransi. Tapi ada dua toleransi yang kita perlu tahu. Pertama, pelajaran pertama dari toleransi yang Tuhan berikan, tidak semua hewan layak untuk dimakan, ya. Tidak semua hewan layak untuk dimakan. Maka kembali kepada apa? Oh, ada yang halal dan haram. Jadi ada mungkin yang mengatakan begini, Pendeta, oh, itu kan masalah makanan haram dan halal baru ada di imamat. Ini kan kejadian. Oh, tidak. Sebelum air bah pun Tuhan sudah merintahkan, bawalah sekian pasang yang haram, bawa 7 pasang yang halal gitu ya. Ya, lalu bawa. Jadi sudah ada istilah halal dan haram itu. Yang kedua, ya, secara eksplisit dikatakan bahwa apa? Supaya kita menjauhkan diri dari apa? Dari mengkonsumsi makanan yang mengandung darah. Jadi itu salah satu dampak. Apa dampaknya? Pola kehidupan manusia, pola konsumsi manusia akhirnya berubah pada saat itu. Sebenarnya pada saat itu hanya untuk emergensi. Lalu yang kedua, pertanyaan yang kedua dari pendeta tadi mengenai perjanjian. Kenapa? Mengapa Tuhan harus memberi perjanjian? Apa tujuannya? Ini mari kita kembali, perjanjian di sini bukan dalam tanda petik dalam bahasa Inggris bukan agreement, tapi covenant. Kalau agreement itu kedua belah pihak harus sepakat. Saya dengan pendeta harus bersepakat. Tapi ini covenant. Covenant ini adalah satu perjanjian yang diberikan oleh Allah, ya, yang karena Allah tahu apa yang lebih baik bagi kita. Ya, apa yang terbaik. Jadi tidak menunggu izin kita, tetapi ini kuasa Allah, dia memberikan perjanjian. Perjanjian maksudnya di sini ya bahwa kalau engkau mengikuti perjanjian ini maka engkau akan selamat, gitu ya. Nah, satu perjanjian yang Tuhan berikan yaitu Tuhan memberikan pelangi pada saat itu. Pelangi pada saat itu menandakan bahwa Tuhan memastikan tidak akan ada lagi air bah selama bumi ini ada. Tuhan tidak akan pernah menghanguskan bumi ini lagi dengan air bah. Itu satu perjanjian yang Tuhan berikan. Tetapi makna pelangi itu bukan hanya sekedar pesan tidak akan ada lagi air bah, Pak Pendeta. Tetapi kedua, yang paling dalam justru adalah setiap kita melihat pelangi, kita diingatkan bahwa ada sosok yang menguasai langit dan bumi dan alam semesta ini semuanya, yaitu Allah sebagai pencipta. Jadi mari ketika kita melihat pelangi itu, jangan kita lihat itu hanya sebagai perjanjian tidak akan ada air bah, tapi ini mengingatkan Allah lah pencipta kita. Maka kita terima itu sebagai perjanjian. Kalau kita mau menuruti Allah sebagai pencipta kita, percayalah kita akan mendapat selamat. Tetapi kalau kita tidak mengikuti perjanjian itu, maka kita akan menganggap Allah tidak ada, maka kita akan kembali seperti perilaku orang-orang di zaman dulu, berbuat sesuka hati, kawin-mawin, makan, minum, mabuk-mabukan dan segala macam. Inilah mengapa Allah memberikan makna perjanjian itu, supaya kita selalu teringat akan Allah sebagai pencipta. Dan sama seperti hari Sabat sebagai tugu peringatan bahwa Allah pencipta, pelangi pun juga Tuhan berikan kepada kita, bukan hanya sebagai peringatan tidak akan ada lagi air bah, tapi supaya kita kembali kepada ada sosok yang kita harus ingat di balik munculnya pelangi di langit itu. Apakah kita mau mengikuti pencipta kita itu? Itu adalah pertanyaan yang penting bagi kita. Itu Pak Pendeta. Baik, terima kasih Pak Tobing. Ya, saya pikir ini pelajaran ini sangat luar biasa ya. Ini kalau kita mau bahas semua ini memang waktu kita kurang ya untuk membahas. Iya, betul. Makanya saya bilang tadi di awal, meskipun ini sudah sering kali kita dengarkan, kita baca, kita khotbahkan,
tapi ketika kita kembali memberi hati untuk belajar, tetap ada poin-poin baru ya yang bisa kita dapatkan. Itu keunikan dari firman Tuhan ini. Baik, Pak Tobing, ini mungkin pertanyaan terakhir sekaligus pertanyaan kesimpulan ya bagi Iya, kita semua. Setelah peristiwa ini semua, ya, setelah peristiwa ini semua, maka eh, apakah ada peringatan-peringatan penting ya yang bisa kita simpulkan untuk kehidupan kita pada masa kita saat ini gitu. Apakah ada iya, sesuatu hal poin yang penting yang bisa kita dapatkan, pelajaran yang penting iya. yang bisa kita dapatkan untuk menolong kita agar kita bisa tetap setia sama seperti Nuh menurut sehingga kita akan diselamatkan. Silakan Pak Tobing. Terima kasih. Pemirsa Hope Channel Borneo dimanapun kita berada, akhirnya kita kembali lagi kepada ayat hafalan tadi. Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian juga nanti ketika kedatangan anak manusia. Pertama, kejahatan zaman Nuh adalah masalah selera. Ingat bahwa Taman Eden pun hilang oleh karena gagalnya nenek moyang kita dalam hal selera. Hal yang sama sekarang Pak Pendeta, ya kalau kita lihat di kondisi zaman air sekarang, apa yang kita lihat? Industri kuliner. Ya, industri kuliner menjadi daya tarik yang sangat luar biasa. Yang mengajak pikiran kita kemanapun kita pergi, makan, makan, dan makan, dan makan. Itu ya. Yang kedua, orang kawin mawin. Ya, mengapa setan merusak ini? Karena ada dua yang Tuhan lembagakan ketika dia selesai menciptakan. Hari Sabat dan pernikahan. Maka setan berusaha keras merusak lembaga pernikahan. Pelajaran air bah mengingatkan kita kepada kepada lembaga pernikahan. Mari kita jaga lembaga rumah tangga, lembaga pernikahan yang sudah kita bangun. Jangan sampai kejahatan di zaman Nuh terulang di keluarga, di rumah tangga kita masing-masing. Karena nanti Tuhan akan membinasakan kita. Ya, lalu kejahatan yang di zaman dulu itu kita sudah melihat semakin merebak seperti sekarang. Dan bahkan sekarang penipuan, kejahatan-kejahatan yang lain, pencurian, penyuapan merajalela di mana-mana. Ya, merajalela. Orang-orang yang diberi jabatan menyalahgunakan jabatannya. Nah, dibuatlah ya setan membuat semua ini semakin kacau. Oleh karena itu, mari kita ingat kembali kepada zaman Nuh. Jangan sampai kita sudah mendengarkan panggilan Tuhan. Ya sama seperti orang-orang jahat pada waktu yang lalu sudah dikhotbahkan oleh Nuh. Tapi mereka tidak mau mendengar. Itu. Lalu pelajaran yang berikut adalah kita punya tugas Pak Pendeta. Ya kita punya tugas. Baik pendeta, baik orang awam. Anggota jemaat. Ini yang sering ya. Bagi kita kepada anggota jemaat. Kita punya tugas mengabarkan ini kepada orang-orang di sekitar kita. Karena kejahatan zaman dulu di zaman Nuh sudah terjadi sekarang ini. Mari kita jadi Nuh modern. Mengabarkan ini semua. Membawa pekabaran. Supaya apa? Supaya lebih banyak orang yang masuk ke dalam bahtera itu. Jangan sampai hanya satu keluarga yang masuk di dalam bahtera itu. Jangan sampai kita pikir, oh hanya kita yang sudah mengenal kebenaran. Jangan sampai. Semakin banyak sebaiknya. Maka apa? Pelajaran Nuh mengingatkan kita bahwa tugas penginjilan adalah tugas yang kita harus emban agar kita menjadi juru kabar Allah sehingga kita bisa membawa orang lebih banyak kepada juru selamat kita. Oleh karena itu bagi kita yang kita belum bertobat, kapanpun kita mendengar suara Tuhan, jangan kita keraskan hati. Walaupun Tuhan sangat begitu sabar. Walaupun kita tahu Allah menginginkan pertobatan kita. Jangan kita permainkan kesabaran Allah itu. Mari kita saling menguatkan. Lalu yang kedua, ingat. Kita punya misi agung, tugas. Ayo kita bawa kabar baik ini. Agar semakin banyak orang yang terselamatkan. Agar kita berada di bahtera yang sama. Kalaupun bahtera di gereja kita ini oleh karena 150 hari terombang-ambing bersama binatang. Ada saja kekurangan di dalam gereja kita ini. Tapi tidak pernah kita diizinkan Tuhan melompat keluar dari jendela itu. Begitu kita melompat keluar dari jendela, kita akan hanyut mati di bawah air bah.
Mari kita perbaikin, kalaupun bau di dalam bahtera itu, di dalam gereja kita ini, ayo kita sama-sama buat wangi, sama-sama kita bersihkan. Bisa saja anggota yang lain punya kekurangan, bisa saja pendeta kita punya kekurangan, penatua jemaat punya kekurangan. Ayo sama-sama kita bersihkan bahtera kita ini, supaya kita benar-benar nanti mendarat dengan baik, mendarat dengan selamat ketika Yesus datang nanti. Itulah pelajaran yang bisa kita ambil selama 1 minggu ini, Pak Pendeta. Kiranya Tuhan memberkati kita. Baik, terima kasih Pak Tobing untuk penjelasan yang sungguh luar biasa sekali. Ya, kita mendapatkan banyak hal-hal baru ya sehubungan dengan kisah Nuh. Baik, untuk menyempurnakan pelajaran sekolah sahabat kita ini, ya kami mengundang Bapak Elvin Tobing untuk memimpin kita dalam doa penutup. Silakan Pak Tobing. Baik, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, pelajaran air bah menjelaskan kepada kami betapa Engkau Allah yang maha baik, yang merindukan pertobatan kami. Dan Engkau selalu mengingatkan kami, Engkau tidak ingin menghukum kami. Engkau menginginkan kami kembali ke jalan-Mu Tuhan. Pada saat ini kami yakin Tuhan sedang bersuara kepada kami. Bila mana kami jauh dari jalan-Mu Tuhan, sanggupkan kami Tuhan melalui tuntunan Roh-Mu kembali ke jalan-Mu Tuhan. Dan bila mana kami yang sudah mendengarkan pekabaran Tuhan, biarlah juga kami menjadi juru kabar Allah. Agar semakin banyak lagi orang yang terselamatkan. Agar semakin banyak lagi orang yang bersama-sama dengan kami memasuki bahtera yang Tuhan sudah sediakan. Sehingga kami nanti kelak sama-sama memuji nama-Mu Tuhan. Mendapatkan keselamatan yang sesungguhnya ketika Engkau datang yang kedua kali menjemput kami. Kalaupun di dalam bahtera kami sekarang ini bisa saja ada bau-bau yang mengganggu pembauan kami Tuhan. Biarlah Tuhan bantu kami agar kami sama-sama membersihkan. Bukan untuk saling menyalahkan, menuduh siapa yang membuat bau ini. Tetapi kami ayo sama-sama membersihkan. Baik penatua jemaat, baik para hamba Tuhan, gembala-gembala jemaat. Kami pun anggota-anggota jemaat. Agar semuanya saling berkeinginan membersihkan bahtera ini. Menikmati bahtera ini Tuhan. Agar kami bersatu di sini. Karena inilah kendaraan yang Tuhan siapkan bagi kami. Ya Tuhan, terima kasih. Pelajaran Nuh, pelajaran air bah menguatkan kami. Biarlah Engkau dapati kami setia hingga Yesus datang nanti. Terberkatilah pemirsa Hope Channel Borneo dimanapun berada. Agar kami selalu Engkau kuatkan. Sabat demi sabat, bulan demi bulan, tahun demi tahun hingga Engkau datang menjemput kami. Terberkati semua para pendeta, gembala-gembala jemaat yang Tuhan sudah utus menggembalakan kami. Biarlah kami terpelihara dengan baik di dalam bahtera ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mohon ampun kami dari pelanggaran dan dosa yang kami perbuat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Elvin Tobing untuk waktu dan juga berkat melalui pekabaran ya sahabat ini. Tuhan memberkati. Amin, terima kasih pendeta. Baik, pemirsa Hope Channel Borneo dimanapun Anda berada pada sahabat ini. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita pada sahabat ini. Semoga pelajaran ini dapat membawa kita lebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Akhir kata dari kami, selamat sahabat dan Tuhan memberkati.